dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Para leluhur, sore ini hari Jumat tanggal 23 September 2022, kami panitia dan seluruh peserta berbicara pembobotan sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendeklarasikan yang pertama, mendukung pemerintah pusat mempercepat pembangunan Blok Masela kosong. Kedua, mendukung pemerintah membentuk provinsi kepulauan atau provinsi perbatasan. Yang ketiga, mempercepat pembentukan provinsi Maluku Tenggara Raya dengan Surati sebagai ibu kotanya. Setuju? Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kekurangan apapun. Perkenalkan, saya Yusuf Masih selaku moderator bersama dengan teman-teman yang akan membersamai dalam temu bicara dengan judul Sejarah Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Lebih jelasnya saya persilakan yang saya hormati Bapak Nansi Kukwembun untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembawa materi. Pada Bapak Nansi saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari moderator. Ya, saya mau mengajak kita dengan kronologis terbentuknya kabupaten. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku terbagi atas dua daerah Swatantra. Daerah Swatantra Maluku Utara dan daerah Swatantra Maluku Selatan. Daerah Swatantra Maluku Selatan memiliki sebuah dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan. Sebanyak 38 orang anggota, diantaranya 8 orang berasal dari Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya. Gerakan separatisme RMS tanggal 25 April 1950, Gubernur MJ Agung Hari-Hari mengundang anggota DNS termasuk 8 orang asal Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya untuk mengikuti sidang, namun situasi tidak mendukung. Sidang digantikan dengan rapat mendadak pada bulan April 1951. Hasil rapat segera membubarkan kelompok separatis atau alat kelengkapannya, yaitu Dewan Maluku Selatan. Resolusi kelompok 8 dari Maluku Tenggara dan realisasi segera bentuk Kabupaten Maluku Tenggara dengan Tuan sebagai ibu kota, menunjuk Sekda Provinsi Maluku Saudara Bitik Sultan Caniago sebagai pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Gubernur mengadakan kunjungan kerja ke daerah Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya untuk dengan pendapat. Terdapat 3 kendala pokok: terbatasnya SDM, terbatasnya sumber daya alam, dan terbatasnya sumber daya di kota Pulau. Dibuatnya kesepakatan di atas KM Kasimbar tanggal 10 bulan Desember tahun 1951 antara gubernur dengan putra-putra terbaik untuk segera membentuk Kabupaten Maluku Tenggara.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1962 tentang pembubaran daerah Selatan Maluku Selatan dan pembentukan daerah Maluku Tengah dan Maluku Tengah. Persiapan pemerintah daerah tingkat 2 Maluku Tengah, Saudara Ditik Sultan Caniago ditunjuk sebagai pejabat Bupati Mangrak mulai bulan September 1952. Politisi Maluku Tenggara dan Barat Daya undang di Ambon untuk membicarakan pembagian kursi kepada DPRD S. Disepakati 20 kursi Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut: Pakindo dengan 4 kursi, Masumi 4 kursi, Partai Katolik 4 kursi, PNI 2 kursi, PSII 1 kursi dan Partai Buruh 1 kursi. Sidang perdana DPRDS Kabupaten Maluku Tenggara 12 Desember 1952 dengan agenda utama memilih ketua dan wakil ketua DPRDS Kabupaten Maluku Tenggara dan pilih Abraham Muribun sebagai ketua dan Stephen Noyak sebagai wakil ketua. Ini progres pada terlalu di Kabupaten Maluku Tenggara. Di progres terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, timbulnya idealisme pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Seorang anggota purna bakti DPRDS Kaitanus Kutebo dengan kawan-kawan tahun 1961 kepada beberapa tokoh putra-putra terbaik Danimbar saat itu. Disambut baik oleh seorang ketua pemuda Katolik Dr. S.J. Oratman tahun 1961. Musibah tenggelamnya kapal atau perahu layar Sinar Selalu bermunculan pernyataan pemekaran Kabupaten Mangrak. Pidato tanggal 17 Agustus 1962 disamlaki bersama beberapa tokoh sekaligus membentuk Badan Realisasi Kabupaten Tanimbar dan selanjutnya berubah menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan selanjutnya berubah menjadi Kabupaten Kepulauan. Kondisi ekonomi yang terpuruk dan tertinggal mendorong Badan Perjuangan bersama tokoh-tokoh penggerak berusaha menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku sejak tahun 1962 sampai ke 1966. Dukungan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara asal Tanimbar dan Maluku Barat antara lain pada periode yang kedua 1963 sampai 1968 2 orang, periode ketiga 1969 sampai 1974 4 orang, periode keempat 1975 sampai 1982 orang, periode kelima 1981 sampai 1986 3 orang, periode ke-6 1987 sampai 1992 5 orang, periode ke-6 7 1993 sampai 1998 3 orang, periode ke-8 1999 sampai 2004 10 orang. Utusan delegasi provinsi Pemda Mangrak dan hasil dengar pendapat delegasi terdiri dari eksekutif Bapak A. Wakabun dan legislatif Bapak Edi Bedogon SH. Bapak Edi Bedogon SH dan Bapak Dr. Ridho Yahya turun dengan pendapat dari pemerintah daerah dan legislatif Maluku Tenggara itu. Usulan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut: sebagian Pulau Tanimbar, bagian selatan dari Desa Awidas, Pulau Serango dan Pulau Serang menjadi kota Madia dengan ibu kota Isoprak.
Usulan kedua, sebagian pulau Tanimbar Utara dari Desa Lorimun, Pulau Lara, Pulau Perdata, Pulau Koma, Selatan Daya tetap bergabung dengan Kabupaten Maluku. Usulan tersebut ditentang oleh anggota DPRD Maluku Utara asal Tanimbar dan Selatan Daya, termasuk kelompok masyarakat Tanimbar yang berdomisili di Tua tahun 1991. Delegasi Provinsi Maluku kembali ke Ambon dan hasilnya disampaikan dalam sidang DPRD Provinsi Maluku yang membahas rancangan pola dasar pembangunan Provinsi Maluku tahun 1992, di mana sidang mengusulkan 1 provinsi dan 7 kabupaten. Usulan tersebut ditentang keras oleh Dr. Isi Oratman yang juga Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan akhirnya disetujui dalam sidang dengan menambahkan 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan disepakati untuk mengirim delegasi terdiri dari pihak eksekutif dan legislatif ke Jakarta untuk segera memproses delegasi dipimpin oleh Dr. S.Y. Oratman. Keberangkatan delegasi Provinsi Maluku ke Jakarta, delegasi dibantu oleh tokoh nasional saat itu, Dr. Baramuri dan Dr. Abdul Ghafur, sehingga delegasi dapat bertemu dengan Presiden RI B.J. Habibie di Istana Merdeka Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi diterima Presiden RI B.J. Habibie, dan Presiden menugaskan delegasi untuk membantu memberikan sumbangsi pemikiran dalam penyusunan rancangan undang-undang nomor 46 tahun 1997. Rancangan undang-undang nomor 46 1997 diajukan oleh pihak eksekutif tanggal 15 September 1999 dan pihak eksekutif pembahasan sampai tanggal 4 Oktober 2009 dan diundangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau dan Kabupaten Maluku Tenggara. Peresmian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Wakil Gubernur Maluku Dr. S. Akuyan mewakili pemerintah pusat membawa hasil perjuangan tersebut ke Saulaki, sekaligus meresmikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Saulaki sebagai ibu kota pada tanggal 2 Desember 1999. Penunjukan KTK Saudara Dr. Andos Yapi Saitapi dan Sekretaris Daerah Dr. Andos J. Batimena untuk mempersiapkan hal-hal mengenai proses pemilihan bupati dan wakil bupati definitif periode pertama Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Melalui proses pemilihan bupati dan wakil bupati oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Dr. Isi Oratman dan Lukas Pidato terpilih sebagai bupati dan wakil bupati NTB yang pertama dari 2001 sampai 2006 dan dilantik pada tanggal 2 Desember 2001 dan dikukuhkan adat tanggal 6 Desember 2001 sebagai anak kode Kabupaten Dua Barat dengan nama Cep. Nah, demikian kita dari Pulau sebagai Bapak Penasihat. Kita masuk pada sesi yang kedua, akan dibawakan oleh Bapak Dr. Yos Marindo Kemisi. Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan kami membantu penulis untuk menyampaikan informasi, data dan dokumentasi lanjut dalam tulisan beliau yang memang cukup besar sekali. Coba bisa kita lihat buku. Semula dalam draftnya itu demikian tipis,
Tapi pada akhirnya di dalam mendapatkan informasi, data dan dokumentasi dari saudara-saudara kita baik yang ada di sini di Jakarta dan Ambon, maka bertambah teballah buku ini, sangat tebal sekali. Nah, apa yang kami coba buat pada konteks tersebut sangat singkat, tapi yang penting bahwa diangkat beberapa hal pokok yang menjadi penting bagi kita untuk kita saling berbagi informasi. Terima kasih untuk kita semua yang peduli tentang Tanimbar. Saya ulangi kita bahwa kita yang hari ini peduli tentang Tanimbar. Saya tidak koreksi tentang acara ini ataupun panitia, tapi saya mau lihat ke depan. Yang pertama sekali terkait dengan moderator, kita datang di sini memulung. Jadi jangan arahkan kita ke deklarasi. Kalau bahwa kita ini bagus, maka sendirinya deklarasi itu akan datang. Bukti nyata bahwa acara yang sangat berharga ini, di mana orang berjuang semua luangkan waktu datang, karena mereka cinta Tanimbar dan landasan itu kita mulai lakukan di hari ini. Kalau hari ini kita buat landasan itu tidak benar, maka percuma ke depan Tanimbar ini dibawa kemana. Bukti nyata di tahun 1950-an presiden pertama datang di sini, kita buat bahwa memang ini Tanimbar benar, dan mereka sudah tahu apa yang terkandung di dalam Tanimbar ini. Kemarin Presiden Jokowi datang, ya karena kita tidak siap. Kenapa kita tidak siap? Karena kita bukan orang Tanimbar. Semuanya mau begitu sangat cara di sana tanpa meletakkan dasar yang bapak-bapak yang terhormat di depannya dulu sekarang sudah meletakkan dasar ini. Sehingga saya mengajak bahwa mari kita berdiskusi dan memboboti apa yang menjadi tujuan utama dari Kakaminansus. Walaupun tentunya di sana sini masih kurang, tapi kita di sini saya lihat kita yang ada di sini pelaku sejarah. Bapak Yosef juga pelaku sejarah, kita semua pelaku sejarah tentang pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saya masuk supaya jangan terlalu panjang lebar. Yang pertama sekali, tadi Bapak Yosef bilang bahwa ada visi misi dari Pak Esio Rambang, tokoh sokong kita, bahwa ada terakhir sekali yakni pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya yang ibu kotanya di Sorong. Kalau Bapak bicara seperti itu, data saya punya Bapak. Saya punya data di mana Bapak juga tanda tangan. Jadi karena kita berbukti, saya mau data. Yang pertama sekali terkait dengan keputusan bupati. Mohon maaf Bapak-bapak, kalau saya makan waktu sedikit jangan mati. Tidak apa-apa, ini sejarah. Jadi di tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2024, saya baca keputusannya saja yang memutuskan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang tahapan kegiatan pemekaran wilayah. Pertama, memprioritaskan usul pemekaran calon Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai program jangka pendek karena telah memiliki hasil studi kelayakan yang dianggap layak. Kedua, melaksanakan studi kelayakan terhadap
mempersiapkan pemekaran beberapa kabupaten menuju persiapan pembentukan calon provinsi Maluku Tenggara Barat sebagai jangka panjang. Itu keputusan daripada Bapak. Dilanjutkan juga dengan keputusan daripada DPRD. Maaf tadi yang ditandatangani langsung oleh Bapak Bupati, isi orang Maluku. Yang berikut keputusan DPRD tertanggal 28 Juni 2024. Maaf, benar 2004. Tak salah. Tanya ketemu begini juga ya. Yang pertama, persetujuan pembentukan Kabupaten Kepulauan Selatan Daya sebagai tertuang dalam hasil studi kelayakan tim ahli Universitas Patihura. Kedua, persetujuan pembentukan Kabupaten Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Babar, Damen, dan pembentukan Kota Sulaki menuju pada pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Barat. Tertanda Ketua PP Warbina Desa, Wakil Ketua NA Buaria, Wakil Ketua G. Penguang SH, Wakil Ketua J. Fasa. Dari keputusan-keputusan ini maka lahirlah program kita ke depan dalam kepemimpinan yang sangat kita cintai Bapak Iskandar Rahman, yakni pelaksanaan sukses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui yang diprioritaskan adalah yaitu sukses peningkatan kesejahteraan masyarakat, sukses peningkatan kualitas sumber daya manusia, sukses penyelesaian sarana dan prasarana, sukses peningkatan kualitas aparatur, sukses pengembangan ekonomi daerah, sukses peningkatan pertahanan dan keamanan, dan sukses pengembangan wawasan kebangsaan. Inilah landasan pokok perjuangan pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Semua hal yang telah terjadi di Tanimbar sudah ada, cuma kita seringkali lupa. Ada dalam perjalanan sejarah kita sudah lupa. Saya bangga dengan ketua tadi bahwa kalau kita menjadi daerah yang besar kita harus mencintai sejarah. Puji Tuhan saya ada punya data, saya fotokopi dan asli ada di saya. Dan juga kita harus tahu, tadi tidak sebutkan terkait dengan tokoh-tokoh kita dari awal perjuangan pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kita awali di tokoh berapa, dan tokoh-tokoh itu siapa-siapa, para pengusaha-pengusaha yang terlibat siapa-siapa. Saya tadi lihat itu Pak Yosef Padat, dan beliau itu yang saya tahu pasti yaitu salah satu tokoh dan salah satu sponsor. Tapi tidak mungkin kita akan ini. Saya minta supaya Kakak Finansius tolong catat baik-baik, jangan lupa para pelaku-pelaku ini. Saya takuti dalam sejarah-sejarah yang sudah dibuat, tapi banyak pelaku yang ditinggalkan, yang tidak ada catatan. Padahal banyak sekali yang memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, bahkan uang demi terbentuknya Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sekarang kita nikmati. Dan bukti nyata dengan kita lupa banyak sejarah yang membuat kita di Tanimbar tidak kuat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya salah, bapak-bapak yang hadir tolong maafkan saya. Terima kasih Tuhan menyertai kita. Saya serahkan
minta kepada terima kasih. Bisa diserahkan seperti tadi, dan yang mungkin belum, mungkin masih di rumah, barangkali 1-2 hari kemudian bisa diantar ke sini untuk semakin kita mengobati. Barangkali ada lagi, diserahkan Bapak yang pegang mic supaya kita percepat. Sebentar Bapak, ya diserahkan. Terima kasih, Pimpinan. Saya Dr. Porta, mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 96 sampai 99. Walaupun waktunya singkat, kami juga menjadi pelaku sejarah perjuangan kabupaten ini. Saya setuju dengan langkah pertama hari ini dan beberapa hari ke depan kita mengikuti penulisan sejarah dulu. Tetapi ide yang muncul tadi untuk deklarasi pemekaran provinsi, saya juga setuju sekali. Dan kalau dapat, ini juga dipercepat. Kenapa? Kami waktu dijual, saya dan Pak Ibu waktu itu, kami DPRD dijual itu sudah punya statement untuk Maluku Tenggara itu diperjuangkan jadi provinsi. Artinya saya buka ini supaya kita tidak terlambat. Oleh karena itu, saya usulkan kepada panitia untuk menentukan satu waktu kita deklarasi. Sesudah itu hasil deklarasi kita bawa ke DPRD untuk pleno. Pleno dan dibuat keputusan, kemudian dibentuk satu tim untuk mengantar keputusan itu ketemu dengan Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi turun. Itu secepatnya supaya kita tidak terlambat. Dan untuk beda penulisan ini saya setuju. Memang ada beberapa yang tadi saya dengar bahwa penulis paparkan ada data-data sebagian yang belum masuk. Saya juga sarankan kalau bisa itu di bagian humas kantor bupati itu data-data sudah pernah diambil. Kami pernah diwawancarai oleh anak kita almarhum Klin Anwar Masih, dan sejumlah data itu saya pikir agak lengkap yang ada di kantor bupati bagian humas. Artinya nanti ada masukan dari kita, tapi data-data di sana juga kita perlukan untuk penyempurnaan buku ini. Saya minta kalau dapat pelaku-pelaku sejarah ini jangan sampai ada yang dilupakan. Ada yang lupa, sebab kita menghendaki penulisan ini harus penulisan yang sempurna dan utuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Menghadiri serta mengikuti kegiatan dengan penulisan buku yang sehubungan dengan akan diselenggarakan temu bicara dalam rangka memboboti penulisan buku sejarah. Jadi bagus sekali, kita sangat menghargai Pak Fernansus yang sudah ada punya kontribusi untuk cuma yang tadi kita bilang jangan ketemu ya Pak ya. Mungkin untuk melengkapi buku ini juga seperti yang Pak Tamata bilang, ini sudah pernah almarhum itu pernah menghubungi toko-toko yang terkenal semua informasi. Ada toko ini, ada toko ini dalam rangka ini. Jadi mungkin ada. Jadi cari dulu data-data itu sebagai referensi pelengkap ini, termasuk nanti kita melengkapi sama-sama bisa.
Adapun bicara tentang provinsi itu, kata orang sama ini. Terima kasih sekali Pak Fernansus sudah bisa siapin. Jadi cari data-data seperti keputusan-keputusan yang tadi dan sebagainya, lalu bikin satu penulisan lagi untuk keterangan telah dia lagi, baru nanti prosesnya siapkan tim untuk ngangkat ke Jakarta. Dulu kita kerja begitu, yang rupanya dilompat ya, lupa mana pengatur sebentar makan siapa itu yang banyak kali belajar ketemu fax ke departemen di Jakarta itu. Nah, seperti Pak Oran, ketemu punya konsultan provinsi, tapi kalau kirim ke sana tidak usah pakai amplop, sampai baru Pak Felinditi itu yang bikin amplop dan dia tulis ke departemen mana, sekarang kementerian. Itu contoh-contoh seperti itu. Karena kenapa Pak Felinditi? Karena Pak Felinditi itu tidur bangun dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dengan Pak Edi Sudrajat, mantan Panglima Angkatan Bersenjata. Jadi dulu kan Orde Baru itu kekuasaan di tentara. Jadi aku suruh sini, maka kata cepat lancar. Beta kedua perjuangan kemarin mencari cepat bagaimana langkah-langkahnya. Itu. Jadi ketemu ini dulu ya, Pak Fer, mohon maaf, ketemu kenayakan supaya ketemu kasih tinggal sesuatu yang berharga dan tidak melupakan orang lain di dalam data-data sejarah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi pertama-tama wajib kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dipertemukan di sini guna membahas kepentingan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depan. Mari kita memberikan nafas untuk Bapak penulis luar biasa. Tadi ini kami di belakang kurang dengar, mungkin karena soal sistemnya yang kurang pas. Di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa kita tidak per jam sekarang ini kita belum bisa untuk melakukan memboboti tulisan yang ada. Saya menyarankan agar kita membentuk kelompok-kelompok diskusi untuk kita mendiskusikan, kemudian memboboti. Setelah itu kita menyerahkan untuk panitia untuk nanti mencatat dengan baik. Seperti itu. Kalau kita iya, kalau kita memberikan saran dan saran, nanti tidak ada diskusinya. Begitu Bapak ya. Ya. Jadi saya sarankan seperti itu, agar kita bentuk kelompok diskusi untuk membobot. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak yang duduk di sini semua ini pelaku pejuang pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sehingga kalau namanya tidak terdistribusikan di dalam buku yang sudah dibuat yang bagus ini, rugi juga. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang dan salve. Menurut saya, kehadiran kami di sini dalam rangka memboboti. Kita semua punya keinginan. Kita punya keinginan buku ini harus jadi dan harus dipopuler. Nah, karena itu pembobotan. Yang pertama saya sarankan agar penulisan ini harus sistematis dan pasti. Nah, yang pertama kita lihat sistematika yang pertama itu pra-pemekaran. Pra-pemekaran apa saja? Mulai dari pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu itu konsep Kabupaten Maluku Tenggara ini, lagi ini kan dia jadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Cuma ada intervensi. Dan rancangan itu ada intervensinya. Di Maluku Tenggara ini kita diklasifikasi atas 3 kelompok. Kelompok K dan Aru itu satu kelompok. Kelompok kedua kelompok Tanimbar dan kelompok ketiga itu kelompok Selatan Daya. Ya. Nah, pada saat konsep pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara terjadi polemik terkait dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Pemda Provinsi Maluku mengusulkan Saulagi sebagai ibu kota kabupaten. Nah, polemik ini diselesaikan di atas
bersama dalam perjalanan apa untuk menegakkan ibu kota kabupaten. Nah, di atas kapal terjadi ini kemudian karena kalau di voting berarti tetap Sablati yang dapat, karena kita dua komponen Tanibat dan Selatan Daya tetap akan mengatakan bahwa harus Sablati. Nah, di situ terjadi bujuk-membujuk. Kemudian Pak Poru ini membujuk kau harus setuju supaya kau jadi pejabat bupati Maluku Tenggara. Pak Poru, kau jadi pejabat bupati Maluku Tenggara. Bukan pejabat bupati Maluku Tenggara, pejabatnya sama pertama. Bukan. Pejabat bupati itu Pak siapa tuh perangkatan ini? Sultan Caniago itu bupati, pejabat bupati. Seperti kita dulu di sini, pejabat bupati itu nanti bupatinya Pak Orang Mangun. Nah, jadi pembujukan itu akhirnya Poru setuju. Jadi akhirnya pada saat di sana penetapan ibu kota ketua jadi dengan alasan yang kadang tidak masuk di akal. Alasan bahwa di Sablati ini air susah, padahal lebih susah dijual daripada di Sablati. Itu salah satu alasan. Akhirnya ibu kota kabupaten itu jatuh dijual. Nah, nanti sampai setelah dari pemekaran itu tadi yang apa yang disampaikan tulis oleh Pak penulis itu sudah sangat bagus, ya sangat bagus. Ada itu merupakan embrio terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nah, kenapa saya katakan itu merupakan embrio? Karena orang belum pernah bermimpi untuk membentuk kabupaten. Mereka kecewa karena kabupaten ini ibu kotanya tua. Nah, walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas, yang diambil bapak-bapak pemerintah negeri atau kepala desa, ada beberapa dari itu yang mereka diturut ikut sertakan. Nah, jadi embrio terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini itu sejak tahun 60-an. Dia berjalan cuma karena ya begitu kondisi politik akhirnya kabupaten ini dia tidak terbentuk sampai dengan masa reformasi. Ya, ada kebijakan politik untuk pemekaran daerah-daerah otonom baru. Nah, pada saat pemekaran otonom baru pertama kali pemerintah Maluku mengusul pemekaran provinsi Maluku atas dua, yaitu Maluku Utara dan Maluku. Kemudian ditambah dengan 3 kabupaten. Yang pertama kabupaten untuk Maluku Tengah, Kabupaten Ponorogo, dan untuk Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Waktu itu belum ada nama. Nah, dari usulan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi, waktu itu pemerintah provinsi menetapkan bahwa Sablati menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nah, di situ ada polemik yang terjadi. Soal yang pertama, politik pertama itu tentang batas wilayah. Pemerintah provinsi menetapkan bahwa kabupaten baru ini wilayahnya mulai dari Tanibar Utara sampai ke Pulau Wetan. Ya, DPRD Maluku Tenggara dia merubah itu, merubah dengan batas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini mulai dari Tanibar Selatan sampai ke Wetan. Makanya ada polemik sedikit. Nah, pada saat polemik itu, di situ saya mengakui Pak Joseph Afaratu ini, beliau bergerilya tengah malam di kampung-kampung di Tanibar Utara untuk kita buat satu statement. Kita menolak Tanibar Utara masuk ke Tua. Menolak. Bapak Afaratu dengan speed jalan keliling desa-desa di Tanibar Utara. Kalau Tanibar Selatan ini tidak jadi masalah lagi. Lalu
Setelah itu statement ini disampaikan ke gubernur setuju. Nah, akhirnya wilayah Maluku Tenggara Barat ini termasuk dari Tanimbar Utara. Nah, alasan Maluku Tenggara untuk mempertahankan Tanimbar Utara karena mereka menganggap Tanimbar Utara itu sebagai lumbung pangan bagi Maluku Tenggara. Kemudian budaya tenun ini dia sudah mendasar di Maluku Tenggara. Jadi dia bilang kalau memang nanti Tanimbar Utara ini dia lepas, terus saya tahu tenun ini dari mana lagi. Nah, itu alasan-alasan klasik yang disampaikan. Nanti di kelompok. Ya. Nah, jadi pemekaran. Kemudian yang kedua terkait dengan ibu kota. Ibu kota waktu itu gubernur mengajukan 2 calon ibu kota, Saulaki dan Ilwaki. Saulaki dan Ilwaki sebagai calon ibu kota. Nah, lalu pemerintah daerah minta tim peneliti dari Unpati untuk melakukan studi kelayakan ke 2 kota ini. Tapi di tengah perjalanan kebetulan mereka ini ada anggota DPR RI dari Maluku, Pak Leo Tomasoa. Beliau mendesak tim ini harus tepat dengan pertimbangan rentang kendali. Rentang kendali tepat itu ada di tengah, sementara Saulaki dan Wetan, Saulaki di ujung barat, Wetan di ujung timur selatan daya sana. Nah, orang ambil jalan tengah tepat dengan pengertian karena tepat airnya melimpah. Menurut penjelasan tepat air melimpah, jadi ibu kota harus di tepat. Dia ada di tengah-tengah. Nah, di situ mulai bergejolak juga masyarakat Tanimbar, mulai gejolak ya. Banyak sekali di Ambon, di Tual, di Jakarta, di Saulaki. Mulai ribut. Akhirnya keputusan tetap di Saulaki. Nah, kami dari pemerintah kecamatan sudah ajukan semua persyaratan. Di sini kita punya infrastruktur yang sangat mendukung. Untuk ketahui bapak-bapak di Indonesia ini yang namanya KPKN itu hanya ada di 2 kecamatan. Seharusnya KPKN tidak boleh ada di kecamatan. Tapi di Saulaki ini ada KPKN dan di Tobelo. Itu dia punya ini indikatornya. Kemudian kita punya fasilitas telepon. Walaupun istilah masih telepon putar ini sudah ada pelabuhan, ada bandara, ada Pertamina minyak, ada PLN. Malah PLN kita kecamatan yang punya PLN 3 hanya ada di Tanimbar Selatan, Pak. 1 di Serang, 1 Saulaki, Serang dan Adau. Itu 1 kecamatan 3 PLN, di Kacari di daerah lain susah. Nah, ini kita punya potensi-potensi yang mendukung untuk kita sebagai ibu kota kecamatan. Mau bicara soal gedung, oke. Pas waktu itu kebetulan KPKN ini ditarik dari Saulaki 1 tahun menjelang pemekaran, itu ditarik dari Saulaki. Jadi kantor dan perumahan itu disimpan. Kebetulan beta yang pemegang kunci itu. Jadi pada saat ini kita sudah kantor KPKN kita jadikan sebagai kantor Bupati Maluku Tenggara. Kemudian datang cerita Bupati nanti tinggal di mana? Akhirnya kita pendekatan dengan Pak Dr. Tototi, beliau setuju, beliau punya rumah dijadikan rumah dinas Bupati. Datang di sekretaris daerah, macam mana dah sekda tinggal di situ. Datang ke Oto, mobil, Pak Kohen kasih beliau punya kijang, mobil kijang untuk Bupati, kepala BPDM, kita hubungi kepala BPDM, beliau punya mobil dinas kasih untuk sekretaris daerah lagi. Kita sudah siap itu. Jadi pemerintahan Bangka itu ya belum lengkap, tapi semua sudah. Bayangkan mesin teks saja, mesin ketik itu sudah ada.
Akhirnya pegawai-pegawai camat diambil jadi pegawai Pemda Maluku Tenggara Barat. Waktu itu beta disuruh tugas untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi asisten 1, asisten 3-nya Pak Calega Presi. Kemudian Nani Taboran itu dia jadi kabak humas protokoler, sedangkan kabak umum ini waktu itu Pak Lewir dari kantor gubernur ambil khusus untuk melayani Pak Bupati dengan pegawai. Waktu itu kabupaten ini mulai berjalan dengan aparat pemerintahan itu 4 orang, Pak pejabat bupati, Pak Sekda, Pak Oni, kemudian tambah Pak Calega Presiden Pak Israel Olivier, ya, baru 4 orang pertama itu dia berjalan mulai 1 bulan, kemudian mulai 1 datang. Betul, Pak Heri yang waktu itu Pak Heri lewat pulang. Itu kita mulai kelola kabupaten ini dengan bermodalkan mesin ketik dan kertas juga pinjam-pinjam seperti tadi Pak Pemda Provinsi Maluku juga tidak pernah bantu dengan dana, apalagi Maluku Tenggara. Sampai dengan itu terkait dengan penetapan ibu kota. Kemudian datang penetapan nama yang diusulkan Maluku Selatan, Kabupaten Maluku Selatan. Ada yang usul Maluku Selatan Daya. Nah, terus dari kita orang Tanimbar mulai tolak itu. Kalau Selatan Daya pakai nama Selatan Daya berarti keterwakilan Tanimbar itu ada di mana? Nah, pikir kiri, pikir kanan, timbang kiri, timbang kanan, sepakat namanya kabupaten. Kebetulan induk kita Maluku Tenggara, oke kita pakai Maluku Tenggara Barat. Jadilah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nah, kemudian nanti jadi itu pra dari penulisan kita nanti. Kemudian pengresmiannya. Pengresmian kita mulai cerita yang seperti nanti diboboti oleh kita sekalian. Nah, dalam pengresmian itu. Kemudian pasca peresmian. Nah, sampai dengan menyatakan banyak-banyak diungkapkan salah satu itu ambisi untuk jadi kabupaten provinsi Maluku Tenggara Raya. Itu dan ditua sekarang itu sudah panas, sudah mengusut untuk itu. Jadi kalau harus. Kita harus. Jangan kita alami pengalaman kita untuk pembentukan kabupaten akan terjadi dalam pembentukan provinsi Maluku Tenggara Raya. Dari sekarang kita sudah mulai bergerak, baik itu dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan. Kita adalah wilayah perbatasan negara. Banyak kita mulai dari sisi apa saja kita siap. Tapi kita ada di tengah-tengah. Tapi ya itu mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai acuan untuk ketemu sama-sama. Nanti kita boboti lagi secara mendalam pada saat pembahasan kelompok. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak. Yang saya paling banggakan dan hormati Saudara Penasihat Pudeng. Jujur saja saya paling mantap dan merasa saya bangga bahwa ada putra politik yang bisa maju membuat sejarah yang susah dan sangat rumit untuk kita masyarakat Tanimbar ketemu. Dan ini saya atas nama masyarakat ini ucapkan terima kasih banyak, saudara. Kedua, kita berbicara tadi dialog tentang bentuk tim atau langsung. Menurut saya, buku ini sudah siap. Bapak Fernand sudah buat. Barangkali ada kekurangan-kekurangan yang direvisi saja. Tapi kalau kita bentuk tim, seolah-olah kita gabung otak ini bikin satu buku baru. Ini yang sangat benar. Menurut saya, kalau ada lagi tokoh masyarakat yang ingin sebagai orang kedua membentuk sejarah Tanimbar, silakan maju. Buatlah dengan data baru, misalnya pemerintah isi orang bangun periode pertama. Kan kita dukung semua.
Tetapi untuk pribadi saya, kalau kita bikin tim masukkan data kembali untuk berubah, saudara Venansius punya buku, saya rasa bahwa ini suatu pekerjaan yang bukan gampang. Beliau sudah garap sejarah ini, tadi saya dengar kurang lebih dari tahun 1918 kalau tidak salah, 2018. Dalam tahun lamanya menyusun sebuah naskah sejarah tidak gampang. Namun maaf kalau saya bilang bicara tentang Kabupaten Maluku Tenggara, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, banyak tokoh dan banyak pakar, banyak profesornya di Tanimbar ini. Jadi datanya banyak. Kalau kita mau sambung bisa 5 buku baru. Saya cuma melihat tentang bagaimana caranya Bapak Venansius. Kalau saya salah mohon maaf. Dari pengetahuan saya, naskah yang dia buat sekarang tertulis ini, saya sangka mohon maaf kalau saya bilang dia tumpang tinggi. Misalnya halaman pertama nomor 1 benar, 1 dan 2 gambarnya benar atau tulisannya benar. Datang ke halaman kedua, menurut saya 3 dibutuhkan oleh 4, yang di bawah jadi 3, atas jadi 4, supaya dia terarah dan terstruktur sesuai dengan tahun pembuatannya. Sama dengan halaman ketiga, gambar pertama atau teks pertama itu duduk pada nomor 5, gambar kedua atau teks kedua itu duduk pada nomor 8. Halaman keempat, gambar pertama di atas duduk pada nomor 6, gambar kedua duduk pada nomor 7. Itu mohon maaf, saya lihat sesuai dengan kemampuan saya dan otak picik saya begitu. Kalau ini salah, saya mohon maaf. Ada beberapa kejanggalan atau kejanggalan ya, kekeliruannya. Ya Bapak Venansius barangkali lupa atau dengar dari orang tidak benar. Kita punya telinga semua, tapi mohon maaf kalau saya bilang saya dengar dari pelaku sejarah, saudara atau Bapak saudara mantan DPR waktu itu adalah kakek saya, kakek saya. Dia cerita sekali pada waktu rebut Kabupaten Maluku Tenggara. Ceritanya begini Pak, waktu mereka rapat, dan saya kritik dulu di sini, jangan kalau gubernur naik kapal Kasimbang datang kedua. Pada waktu itu bukan gubernur naik kapal, gubernur tinggal di Ambon, yang datang itu orang-orang tua Tanimbar dan MBD yang pulang kembali ke tempatnya. Jadi mohon maaf kalau saya bilang gubernur tidak naik kapal. Kapal Kasimbang hanya ditumpangi oleh tokoh-tokoh masyarakat tua Tanimbar dan MBD. Di saat itu ada tokoh masyarakat Tanimbar 4 orang. 1 Bapak almarhum Kaitan Sutebu, 2 Bapak Yosias kepala desa Batlayangi, kepala desa Tutukebu, Rumah Sebu. Ketiga, Patikadikir, saya tidak tahu namanya, tapi Patikadikir Patiamas, dan keempat Bapak Mensadara sebagai tokoh masyarakat Tanimbar pada waktu itu. Waktu rapat penentuan kota kabupaten dituang, maka mereka kalah saya, karena yang blok tuan adalah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. 2 kelompok besar ini mereka kalah saudara. Akhirnya rapat dibubarkan, tunggu lagi beberapa bulan baru rapat lagi, sehingga KM Kasimbang bawa mereka kembali ke Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Di atas kapal orang tua sudah setting, sehingga tukar-tukar pukul dari orang tua sudah keliling kamar yang 4 orang Tanimbar ini ada. Mereka mulanya pergi ke MBD, tokoh-tokoh MBD, dan tawaran mereka, Bapak setuju supaya ibu kota kabupaten ditua dari catatan Bapak Dr. Spuru sebagai bupati yang pertama. Ini jual jasa, jual jamu. Bapak maaf, kalau orang Tanimbar orang datang jadi bupati pertama, kan harus setuju ke saya.
sesama gila itu. Tetapi karena jualan inilah, tawaran inilah, supaya ibu kota dituang, mereka pasrah untuk bupatinya adalah Dr. Sport. Kemenangan ada dituang, orang tua sudah menang, satu poin bahwa Maluku Tenggara Barat Daya sudah mengaku. Mereka datang kepada orang Taliban. Bicara tetap orang Taliban yang dipimpin oleh Kaitan itu tidak mau sama sekali. Akhirnya Bapak Kaya Lumasebu, saudara Bapak Yosias Padaya dipukul Bapak Bulu dalam kamar. Itu cerita yang saya dapat daripada Bapak Naksadana. Nah, terima kasih. Keduanya, saya lihat satu kegagalan itu di sini. Bapak orang tua Ketua Pemuda Katolik pada waktu itu tahun 61 saya di SMP. Bapak orang tua itu masih ada di Serlaki. Jadi harus jelas bahwa sebagai Ketua Pemuda Katolik di Ambon atau di Serlaki. Sebab pada waktu itu Bapak Kulelea menjadi Ketua Pakindo di Serlaki dan Bapak orang tua jadi Ketua Pemuda Katolik di Serlaki. Kalau kita membaca ini, maka rupanya tokoh-tokoh masyarakat Taliban pergi lapor kepada orang-orang di Ambon. Kalau bisa diperjuangkan, ini keliru. Karena pada tahun 61 Pak orang mau ada di Taliban menjadi guru kepala sekolah di Sempaus. Dia langsung pindah dari Manado ke Serlaki dan Serlaki kalau pindah ke Ambon menjadi Ketua Pemuda Katolik dan kelak dia menjadi kepala pangkat di Ambon. Satu lagi yang saya lihat Pak, mohon maaf barangkali sudah tertulis untuk Bapak. Dari gambaran pertama 38 orang tokoh-tokoh. Bapak saya ingin tahu tokoh-tokoh siapa, barangkali kalau tahu tulis namanya supaya dia punya turunan juga tahu bahwa dulu saya punya tetep pernah berjuang. Sebab kalau tidak tulis nama, tidak ada orang tahu bahwa dia punya tetep pernah berjuang. Dia tahu naskah 38 orang. 38. Satu lagi pada halaman 2, situ rapat Maluku Barat Daya untuk mengikuti sidang. Ini sidang di mana Pak? Harus jelas. Sidang di Ambon kah? Sidang di kampung kah? Di Tual kah? Namun situasi dengan rapat mendadak pada bulan April 21. Jadi ini sidang di mana? Harus jelas di Ambon atau di mana, supaya pada waktu itu orang tahu bahwa sidang di mana. Kalau sudah tertulis terima kasih. Kalau belum ya mohon dikoreksi. Barangkali saya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Pertama, tentang penulis. Selalu satu semangat pada penulis. Ingat, Nasus mantan Presiden Republik Indonesia kedua almarhum siapa kira-kira? Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua siapa itu? Itu hanya SR kelas 5 dan memimpin redaksi Nusantara Indonesia bisa wapres. SR kelas 5 bisa menulis, apalagi Nasus semua itu catatan penting untuk Nasus berjuang terus, berjuang terus. Ada Malik itu, ada Malik pemimpin berita Nusantara Indonesia hanya SR kelas 5 bisa menjadi wapres, luar biasa pada Malik. Kedua, berbicara mengenai beberapa tokoh, ingat beberapa tokoh Indonesia, asal Taliban itu Dr. Amit Tengku di Bandung, jangan lupa dalam perjuangan Bapak ini almarhum saya Soli Desa ngeliratan sama di Makassar dan Ambon. Ingat tokoh-tokoh ini. Tidak begitu, ya saya ulangi, Dr. Amit Tengku di Bandung, Amit Tengku, almarhum saya Soli Sarjana Hukum di Jakarta, ngeliratan di Makassar, Dr. ngeliratan
dan Ambon. Jadi ingat tokoh-tokoh ini yang selalu berjuang untuk terbentuknya Kabupaten Tanimbar, yang saat itu tidak tahu nama, Kabupaten di Tanimbar, Tokosari. Yang terakhir ialah kapankah tanggal berapa tercetusnya Kabupaten di Tanimbar? Pernah tahu? Kapan tanggal berapa tahun berapakah terjadi orang ucap Kabupaten di Tanimbar? Saya katakan yang ini, yang tadi Bapak Kades oleh sudah sentuh sedikit, yaitu Bapak Orang Mangun waktu pidato resmi di lapangan Tugu, waktu itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 tercetuslah Republiknya sendiri. Saya dan Bapak Kades SMP kelas 2 tahun 1971. Om tua di kelas SD. Tercetuslah kata Kabupaten di Tanimbar. Itu yang kami dengar. Selain itu tidak ada lagi. Kira-kira begitu. Jadi saat pertama tercetusnya kata Kabupaten di Tanimbar oleh Bapak almarhum Dr. Agus Esio Mangun, yang pada saat itu Esio Mangun BA mencetuskan dalam pidato resmi tanggal 17 Agustus 1961. Dari situ dia berjuang menjadi ketua pemuda Jambon. Kira-kira begitu. Yang terakhir untuk T. Kalau betul-betul tim ini berjuang, saya katakan ini Tanimbar adalah penyangga bagi bangsa. Salah satu penyangga bagi bangsa, bahkan stake-nya bangsa Indonesia. Jadi mari kita berjuang sehingga bentuk yang saya lihat adalah pusat pengkajian politik dan strategi Pulau Tanimbar menuju provinsi Maluku Tenggara Raya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cuma tambahkan satu saja. Kebetulan divisi ada bagian yang terakhir itu pemantapan nilai budaya Dua Nolak melalui pengukuhan adat dan pemberian gelar dan nama Tanimbar. Kita cuma tambahkan ini supaya kalian bisa penulis tambahkan saja itu bahwa visi ini sudah dilaksanakan oleh Bapak mantan Bupati Maluku Tenggara Barat pada tahun 2002. Kehadiran Bapak Menpora di Songlaki, Bapak Kosmas Batubara, yaitu tentang penguatan pemberian gelar dan nama Tanimbar. Bapak-bapak dan ibu, bapak kali kebetulan pada waktu itu ada yang tahu nama Tanimbar orang tua itu bukan, kalau tidak salah namanya Teru Tanimbar Rahman, ya. Sudah mendapat. Jadi waktu itu Bupati pertama yang kasih gelar Bapak Kosmas Batubara dari nama Tanimbar ini. Lalu selanjutnya diikuti oleh provinsi atau kabupaten lain di seluruh Indonesia ini. Menyesal sekali bahwa Bapak Presiden datang, Wakil Presiden dan Bapak Presiden datang ini, visi ini tidak dilaksanakan oleh yang lain. Jadi harap coba dimasukkan di dalam ini supaya kalau boleh bisa generasi terus bupati-bupati yang lain juga bisa baca dan bisa melaksanakan ini. Karena bukan saja terbatas pada Bapak Orang Mangun, tapi untuk semua. Terima kasih Pak. Kita butuh untuk langsung dijawab, ya. Saya persilakan. Barangkali sudah disiapkan di buku. Semuanya adalah buku. Yang tadi dipaparkan itu cuma merupakan simpulan saja daripada buku yang ada.
Nama-nama telah terdaftar semua di dalam buku besar, makanya tebal. Tapi mungkin perlu dibacakan, silakan Bapak Yos. Baik, mungkin saya akan ralat dulu bahwa 38 orang itu wakil dari Maluku Tenggara yang tadi disampaikan. Tapi 38 orang anggota itu adalah anggota Dewan Maluku Selatan. Karena pada waktu terbit dan PP peraturan presiden itu tadi sudah disampaikan, ya, daerah Maluku ini kan dibagi atas dua daerah swatantra. Satu daerah swatantra Kabupaten daerah swatantra Maluku Utara dan daerah swatantra Maluku Selatan. Daerah swatantra Maluku Selatan ini pula terdapat satu badan yang disebut Dewan Maluku Selatan yang terdiri dari 38 orang. 8 diantaranya berasal dari Maluku Tenggara dan kita semua ini, ya, Maluku Barat Daya. 8 orang itu yang nanti diundang kembali oleh Gubernur Latu Hari ke Ambon untuk mengikuti sidang khusus karena tidak dapat dilaksanakan sidang paripurna 38 orang itu karena saat itu pecah RMS yang mau mengklaim daerah Maluku Selatan ini menjadi sebuah negara baru yang disebut Republik Maluku Selatan. Maka gubernur mengundang 38 itu untuk mengadakan rapat, termasuk 8 orang anggota berangkat dari Maluku Tenggara ke Ambon, tapi tidak dapat diselenggarakan rapat itu, maka dibuat rapat khusus. Nah, di dalam rapat khusus itulah gubernur menyatakan bahwa besoknya itu akan diterbitkan keputusan presiden, peraturan presiden, undang-undang untuk apa? Untuk membubarkan daerah swatantra Maluku, daerah swatantra Maluku Selatan, dan dikeluarkannya pembentukan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. Itu yang dia punya kronologi sedikit, dan memang lekatnya ada di dalam buku ini, semua ada. Jadi kalau tadi dibacakan seluruhnya memang cukup panjang juga, tapi masukan tadi kami akan berupaya untuk menyelesaikan termasuk hal-hal teknis tadi yang disampaikan. Saya langsung saja juga tadi pada Pak Yusuf Sabarlede yang menyatakan tentang tokoh-tokoh nasional yang dikukuhkan. Ini ada daftar yang kami buat di sini sebanyak kurang lebih 15 tokoh nasional yang memang benar-benar dikukuhkan secara adat, diberikan nama daerah, nama tanggal, karena yang mengukuhkan itu adalah orang yang juga dikukuhkan oleh Ratu Pati pada saat beliau diangkat, dinobatkan sebagai ketua atau anakoda Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sehingga tadi sampaikan Pak Yusuf itu ada 14 orang itu Pak, boleh saya sebutkan saja di sini. Pak Kosmas Batubara, Menteri Perumahan Rakyat, gelar adatnya Maken Mel Silai Das 2 nama. Kemudian status adatnya adalah 2 Empuain. Ya. Tadi itu mulai tanggal 1966. Keterangannya pejuang dan penletak sikat dasar pembentukan Kabupaten NTB pada waktu itu. Kemudian yang kedua Karel Albert Ralaharu, gelar adatnya Makan Resep Mel Silai Terunaman. Kemudian status adatnya itu 2 Ompak Air tahun 2003. Ada semua lengkap ini Pak. Ya. Ada kurang lebih 14 termasuk Duta Besar Vatikan pada waktu hadir di KTT ini, NTB ini untuk meresmikan kawasan secara virtual. Dia dilantik, dia dikukuhkan di rumah itu Kewarkotan dengan nama gimana ya? Monsignor Albert Malcolm Ranjit Pata apa ini? Pata Breje, Duta Besar Vatikan dengan gelarnya Maken Mel
Mangsombe Ratusa Melenbuan. Statusnya adalah Guan Empuai tahun 2005. Jadi semua ada di sini. Setelah lepas dari situ tidak ada lagi acara pengukuhan dan pemberian nama adat lagi. Yang ada yang sekarang dibuat secara terpisah dari desa ke desa. Yang sebetulnya mereka kehadiran mereka di sini bukan untuk kepentingan sebuah desa, tapi kalau untuk kepentingan kabupaten, seharusnya seorang bupati sebagai nakoda yang harus memberikan pengukuhan adat dan pemberian gelar. Seharusnya demikian ya. Begitu Pak Soalnya. Jadi saya memberikan sedikit tambahan informasi untuk itu. Saya kembalikan kepada Anda. Semua di dalam buku besar hanya telah disimpulkan sehingga tidak disimpulkan secara terperinci. Saya berikan kesempatan kepada 3 lagi. Saya hanya memperbaiki saja pembicara-pembicara awal yang menyebutkan para pejuang. Perjuangan pakar-pakar dulu. Setelah Kabupaten Swatara Maluku Selatan ini dibubarkan dan dibentuklah Kabupaten Maluku Tenggara, ibu kota Masohi. Akhirnya pakar pejuang kita berjuang untuk melepaskan belenggu, terlepas dari belenggu Maluku Timur. Kenyataan ini jadi kenyataan tahun 55. Daerah selatan dan Maluku Selatan adalah bubar, lalu terlepas dari Masohi, Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Timur. Yang nama julukannya Maluku Sengsara. Pendek tanpa sedikit, tapi apa pun dikata sengsara di sana. Kabupaten Maluku Tenggara terbentuk, terlepas, dibentuklah kecamatan-kecamatan. 5 kecamatan, 3 Biskuresor. Kecamatan kecil membawa Biskuresor, kecamatan Biskuresor, Elak, Dobo tetap kecamatan, Soplaki, Larat di bawah Soplaki, status Biskuresor. Cepat berdiri sendiri, Kisah membawai separuh sebagai Biskuresor. 6 daripada perwakilan kecamatan yang ada berjuang membicarakan maju mundurnya kesengkaraan ini di forum Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, antara lain dari unsur kecil Bapak MK, saya betul nama begini sekali tuh, MK Remarin, dari kebiasaan Biskuresor pada saat itu Bapak Abraham Kudumung yang akan jadi ketua. Dobo Bapak Obed Baret, Larat Biskuresor Tete Aloysius Yaflau, Soblaki Bapak Gaetano Sutiabu, Tepa Pulau-Pulau Babat Bapak Yakobis Lewi, Kisar Bapak Filipus, dan Sebuah Bapak Simon Pom. Dari sidang demi sidang perjuangan demi perjuangan, dua pakar ini tidak pernah, baik Bapak Gaetano maupun Bapak Aloysius Yaflau, tidak pernah tidur. Mereka berjuang terus agar Soblaki tetap harus terangkat ke permukaan jadi sebuah kabupaten
yang kita perjuangkan sejak dan awal. Bukti kenyataan yang ada, nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Induk sana, 8 tokoh atau 8 pakar politik ini punya nama terpampang di tiap-tiap jalan. Ada jalan yang Kalimuani, ada jalan Kaitan Sukebu, ada jalan Aloysius Yakau, ada jalan Obek Baren, ada jalan Yakob Sebi, dan ada jalan Selamat Pol. Ini pun ada semua. Dan saya menyebut ini tidak salah. Mungkin bapak-bapak sudah pernah ada yang ketua itu dia. Namanya saya sebutkan mantan-mantan ketua ini. Dan kabupaten ini pada saat Gubernur Laku Hari-Hari menandatangani keputusan ibu kota setelah terlepas dari Masohi, sidang apung di atas kain tersimpan di Pulau Kerang kecil yang di muka Bodi. Setelah Abu Lege bujuk lagi, beliau selatan daya Pro K dong akhirnya tua saat itu almarhum Bapak Kaitan Sukebu merasa tidak puas keluar dari jabatan bangkit di atas meja di muka gubernur dan mengatakan saya tidak puas dengan keputusan ini. Apa kata Bapak Gubernur Laku Hari-Hari pada saat itu? Saudara bersama hari ini saudara tidak merasa puas, tetapi satu waktu saudara akan puas. Ini kenyataan. Kalau sebagaimana diungkapkan tadi oleh yang terhormat Pak Surat Kalimun Kepala Desa Lili tahun 61 Bapak Ortman masih di sini. Bapak Ortman menandatangani ijazah SMP Sampurus sebagai paslon tahun 64. Saya tahu tahun 64 masih kekal sekolahnya Bapak Sampurus. Begitulah sekedar ulasan kita untuk meluruskan nama-nama daripada pakar-pakar perjuangan ini. Pada saat gubernur, saya ulangi, pada saat gubernur yang terhormat Bapak Hari Sabuntai dalam perjalanannya sampai di Kalimantan, mereka melihat jalan poros ini kenapa kabupaten Saulaki ini pantas harus jadi satu kabupaten. Setelah beliau kembali pada saat itu, Bupati Tua Ultramen Hadi Rahayat, beliau bicarakan segera untuk merealisir peresmian Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Setelah beliau berangkat ke Ambon, Bupati mengundang tiap-tiap unsur kecamatan. Uraian itu satu, tetapi aspirasi yang kami sampaikan pada saat itu bunyinya satu, hanya berbeda nama kecamatan. Kecamatan Tanjung Baru Utara, tapi aspirasinya sudah diatur oleh CDM. Tanjung Baru Selatan pun demikian, berbeda. Tanjung Baru Selatan, Tanjung Baru satu. Sampai akhirnya semakin hari semakin mendekati kenyataan. Lewat aspirasi itu, Bupati mengundang semua unsur, meminta kejadian untuk dibentuk tim yang terdiri dari pemerintah daerah, unsur-unsur kecamatan dari 8 kecamatan. Saat ini saudara kita Selatan Daya, Kepati Sate Waru,
mempercayakan wilayah mewakili untuk Selatan Daya. Bagaimana Pak? Ini kalau berbicara bisa kami undang sini. Ketua tim pada saat itu Bapak Sekda Dr. Andes datang melihat dan meminta pemerintah desa pada saat itu Wempat Layani kalau dapat mencadangkan lahan kami bersama-sama di sana dari jalan kaki Kelapa lari sebelah selatan. Sekda bilang cukup, kami kembali bilang dan sekarang kita dari Polres berjiran sampai kantor bupati dan dinas sektor badan yang memotong itu yang dicadangkan hanya oleh dengan Sinana belum jelas tata batas sehingga lewat kenyataannya nanti akan ada di pemerintah daerah. Kalau memangnya keputusan oleh itu Sinana mengaku bunyinya demikian. Kalau memang oleh Sinana mengaku oleh juga turut mengakui nggak ada sengketa kami kembali kedua sudah lama kemudian jadi kenyataan seperti ini. Barangkali singkat pemikiran saya, mudah-mudahan dalam ada waktu ada pemikiran berkembang lagi saya akan tambah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Nama saya Lemon Syariat. Alamat Desa Weli. Jabatan terakhir sampai pensiun Kepala Seksi Pemadam Kebakaran di Dinas Kebersihan. Baik. Saya mencoba untuk melihat hasil karya tulis sejarah. Namun sebelumnya saya minta banyak terima kasih kepada Bapak Finansus yang sudah dengan jeripaya telah menulis ini. Hanya saya lihat di sini mungkin belum lengkap, tapi nanti kita sama-sama cari. Seperti yang saya lihat di sini, jumlah anggota dewan dan jumlah anggota parpol tidak ada nama, hanya disebutkan jumlahnya. Kemudian apa yang tadi Bapak Ibu sudah singgung itu pada benarnya, karena waktu itu dibenarkan pula oleh Bapak Simon Poru di atas KMK Simbang waktu itu. Dan pada akhirnya perjuangan itu dari selatan, dari Mondeli hanya mendukung Ureana untuk pemekaran Maluku Tenggara Barat. Sementara Kepa dan Sewaru Blok Laut mendukung pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini jelas. Dan tim yang dipimpin oleh Bapak Edison Betabul waktu itu, saya masih ingat, Bapak Orang pesan begini, nanti tolong ketemu organisasi Ureana dan menyampaikan bahasa saya seperti ini. Jangan merebut kota kabupaten, tapi mempersiapkan lahan, menggantikan lahan Tanimba, Pulau Tanimba ini sebagai persiapan ibu kota kabupaten baru. Itu pesan Bapak Orang. Karena dari pusat kita setelah pengkajian membawa hasil ke Jakarta, tidak ada penentuan ibu kota, hanya lahan yang disiapkan. Sehingga Bapak Orang pesan ke kita. Sehingga di dalam pernyataan sikap kami dari utara
bahkan selatan 1, menggadaikan yang lain untuk ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Itu pernyataan sikap dari Kapolda menegaskan itu. Yang berikut, perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya salah satu pendukung pemekaran atau penentuan ibu kota kabupaten adalah lahan yang harus disiapkan. Waktu itu Tuan masih tarik di sana kemari, urut tarik, tapi Sobrani sudah dengan surat perjanjian 15 Oktober tahun 1949. Ada saya pegang fotokopi dan saya serahkan. Itu atas prakarsa camat waktu itu Sulsa. Selamat sore. Saya tadi mau klarifikasi dulu soal diundang sebagai mantan anggota DPRD. Tapi akhirnya saya mengikuti proses dan tahu posisi. Kalau dipanggil diundang sebagai anggota atau mantan anggota DPRD, itu berarti kita ya belajar tentang sejarah pembentukan kabupaten setelah ada kabupaten. Dan ini pasti sumber informasi tertulis maupun non tertulis banyak, seperti yang tadi sudah diceritakan. Tapi kalau bicara soal bagaimana lahirnya kabupaten, mungkin tidak semua dan tidak banyak yang mungkin tahu apa yang kita buat untuk mendukung lahirnya kabupaten. Karena memang teman-teman saya yang ada di Ambon saat itu yang diundang dalam pertemuan ini, ya hampir tidak ada ya. Almarhum Lambert Markus sudah meninggal, salah satu. Yang ada di sini panitia kan, maksud saya di luar panitia, Pak Imi Bermuain ada. Nah, begini, kalau untuk penulisan sebuah sejarah ini, mohon maaf saya punya pendapat. Tadi saya sampaikan awal. Lanjut saya kan? Ya, terima kasih. Ya, supaya ketika nanti 100 tahun ke depan kabupaten ini berumur dan ingin diketahui jejaknya, maka hendaklah siapapun yang mau menyampaikan informasi tentang sejarah ini harus disampaikan secara baik-baik, didukung dengan fakta dan saksi, sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapa saja, baik itu yang hidup zaman sebelum ada kabupaten, setelah kabupaten, dan yang akan datang. Yang penting adalah kita jujur. Yang penting kita jujur. Karena menulis sejarah itu, kalau tidak jujur untuk menulisnya, satu saat juga akan mendapatkan komplain. Tadi saya mendengar sedikit dari bapak-bapak, para senior sudah bilang, kenapa saya punya nama tidak ada, kami buat ini, kenapa tidak ditulis? Ya itulah sejarah. Jadi saya langsung masuk saja, karena saya diundang hanya sebagai anggota DPRD, mantan anggota DPRD, saya tidak akan memberikan banyak informasi, karena sudah ada dalam dokumen pemerintah daerah. Tapi kalau saya diundang sebagai salah seorang ataupun kelompok yang ikut memperjuangkan kabupaten, kita akan bicara di lain waktu. Karena terlalu panjang. Waktu sudah pukul 16. Daya tangkap kita masih sudah mulai turun ini. Saya mengerti secara psikologis bahwa dulu dari pagi sampai sekarang sudah hampir 6 jam.
daya serap apa yang kita mau tangkap sudah pasti kurang. Harus saya jujur, saya saja yang sudah 60 tahun, apalagi yang 70, 80, pasti daya serapnya semakin berkurang lagi. Saya berterima kasih sudah dipercayakan beberapa kali didatangi oleh Bapak Pansus. Saya masih membuka diri untuk menerima kedatangan panitia, karena sekarang baru ada panitia untuk kita memboboti apa yang diproses oleh Bapak Pansus. Terakhir, sumbang saya secara pribadi, dokumen yang masih saya simpan berhubungan dengan pembentukan kabupaten ini selama kami masih di Ambon, seberapa yang ada saya akan serahkan kepada panitia. Yang kedua, sebagai sarana pendukung pergerakan perjuangan kabupaten kami anak muda Tanimbar di Ambon, pribadi saya punya skuter Vespa sebagai bukti fisik yang tidak dapat bicara tetapi bisa menjadi saksi bisu. Vespa ini masih saya simpan di rumah di Bandara Lama. Waktu saya masih aktif sebagai anggota DPRD, salah satu idealisme saya adalah dengan Pak Yos sebagai Kepala Dinas Pariwisata menjajaki pembentukan sebuah museum Tanimbar, dan saya paling senang. Tetapi niat itu diurung sampai hari ini, dan salah satu benda yang akan masuk di museum itu adalah Vespa saya sebagai bukti sejarah. Masih ada di rumah di Bandara Lama. Mungkin sudah proposal di sini, kita akan renovasi dia dan kita akan pajang sebagai salah satu bukti untuk bapak-bapak. Saya tidak bisa bilang teman-temannya, bapak-bapak di Somlaki, bapak-bapak di Kei, kita kolaborasi sehingga menghasilkan satu alur perjuangan yang mungkin kita berjauhan tempat, satu tidak kenal satu. Mungkin juga karena faktor umur, bapak-bapak sudah senior, kami masih junior sekali, dan pergerakan kami mungkin bapak-bapak tidak terpantau tentang itu. Tetapi karena ini diundang, maka kita bisa curhat sebentar untuk apa maksud daripada panitia memberikan undangan ini. Saya siap memboboti, tetapi bukan faktor subjektivitas. Ini fakta. Ada teman-teman, ada Pak Emi Boboan, ada Pak Lex Puralea, ada Pak Ulis juga ada, kami sama-sama di Ambon. Masih sudah ya Pak Heri, ada Pak Jos Pise. Apa yang kami buat, mungkin bapak-bapak di Somlaki tidak tahu, bapak-bapak di Kei juga tidak tahu, dan kita tidak menuntut, tetapi hasilnya yang kita nikmati hari ini. Kira-kira itu saja. Mohon maaf, saya tidak bisa bicara lebih karena kalau diundang sekali lagi sebagai anggota DPRD, mantan dokumen semua ada di pemerintah daerah. Tapi kalau sebagai ikut memberikan kontribusi mengalahkan kabupaten, secara pribadi saya siap memberikan dokumen seberapa yang ada karena faktor kerusuhan dan fisik buat sepeda motor Vespa siap direnovasi, dan kalau ada museum kita serahkan ke museum. Terima kasih, selamat sore. Gagas penerbitan buku tentang sejarah pembentukan Tanimbar, Kabupaten Tanimbar. Lalu yang kita ikuti, yang kita lihat, mungkin tertera atau tertulis ada beberapa fase yang dilewati, yang sudah bukan dilewati tapi yang sudah, bahwa bisa disimpulkan tahun 60-an itu fasenya menggagas, lalu masuk pada tahapan-tahapan seperti yang pasal aparatur kebukakan adalah fase untuk mempersiapkan setelah kebijakan itu sudah punya warning persetujuan. Karena kita tahu persis bahwa pemekaran ini tidak lepas daripada sebuah kebijakan negara. Sehingga kalau kita bicara ke 60-an, ada perjuangan di sana
sampai dengan 90-an misalnya, ini kan ketum kayak sedikit pesimis. Mana ada di era Orde Baru gagasan-gagasan aspiratif begini bisa muncul. Ini kan pasti pesimis. Nah, yang beta ingin sampaikan saja bahwa ada fase yang mesti diurai secara panjang dan apa dituntaskan betul, bahwa final fase penerbitan undang-undang tentang pemekaran itu. Ini yang mungkin beta lihat belum terlalu apa ya, ketum masih terfokus pada siapa yang berperan ya, ketum masih terfokus pada situ. Nah, sampai dengan pembentukan undang-undang itu tadi diskusi-diskusi ringan, beta biasa bilang begini, kalau kemarin Hiroshima dan Nagasaki sejatuh Indonesia belum merdeka. Kalau kemarin 98 reformasi yang bergulir, tadi baru mungkin belum berkah. Fase ini perlu diceritakan dalam buku ini. Yang kedua, bahwa setelah semangat itu muncul, ada sebuah kebijakan yang sifatnya mendesak. Ketika pemerintah mengatasi konflik di Maluku 99, ada pembentukan tim 19 dari para jenderal-jenderal polisi dan tentara. Hasil kerja tim 19 itu yang langsung melaporkan kepada pemberi mandat itu, salah satu rekomendasinya adalah Maluku harus dimekarkan. Dan itu fase yang paling penting untuk bicara bahwa Tanimbar ini dimekarkan. Ketum bicara 60-an, ketum orang tua bicara, ketum senior bicara 90-an, ketum bicara. Ini bicara apa ya? Bicara mimpi yang diperjuangkan kapan. Tapi bahwa sampai di hari itu ketum harus fair bilang bahwa kalau saya reformasi tadi terakhir daripada pertemuan ini, yaitu bahwa yang telah disampaikan, diusulkan oleh audiens tentang tokoh-tokoh sejarah maupun dokumen-dokumen yang belum tercover dalam buku ini akan kita sama-sama berusaha untuk memboboti. Yang sudah masuk, yang belum, mohon sehari dua boleh segera dimasukkan. Khusus Bapak Morato, usaha segera difotokopi dan sampai ketemu foto, tapi tidak ada lagi bukti sudah pulang lalu habis. Dan yang paling terakhir, bahwa menyangkut pemekaran yang sesuai dengan regulasi yang ada dua pendapat yang berkembang, yaitu pendapat pertama menyaksikan dan pendapat yang kedua mempercayai. Ibarat pepatah Latin mengatakan cogito ergo sum, dia berpikir bahwa pasti ada. Tetapi ada pendapat kedua, credo ergo sum, percaya bahwa pasti akan ada. Berarti bahwa adanya pemekaran itu yang percaya pasti ada, yang belum percaya kerja. Itu menurut Ray Descartes. Yang percaya, yang berpikir bekerja. Tetapi menurut Agustinus Santo, yang mengatakan credo cogito credo ergo sum, yaitu percaya bahwa pasti akan ada pemekaran. Dua pendapat ini tentu kita jadikan satu, dan bukan berarti kita diamkan, tetap kita berjuang, berusaha sedapat mungkin dengan segala cara untuk merebut apa yang kita cita-citakan. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan di akhir pertemuan kita. Sekali lagi, lebih kurang segala hal yang barangkali dianggap keliru atau salah dalam penyampaian apa yang kita sampaikan diskusi ini, kami mohon maaf, beribu maaf sekali lagi, dan marilah kita bersemangat senantiasa untuk berjuang ke depan. Demikian
mohon supaya kita tidak segera tinggalkan tempat ini dulu. Kita mengambil foto bersama dulu sekaligus memegang spanduk deklarasi, dan sebagai momen pertama kita mengucapkan pemekaran kita segera mulai. Demikian, terima kasih banyak dan selamat sore bagi kita sekalian. Bapak kuasa dan para leluhur, kami panitia beserta peserta demo bicara mendeklarasikan poin pertama, mendukung pemerintah pusat mempercepat pembangunan Blok Persela Solo. Kedua, mendukung pemerintah pusat membentuk provinsi kepulauan atau provinsi perbatasan. Yang ketiga, mempercepat pembentukan provinsi Maluku Tenggara Raya dengan Sablaki sebagai ibu kota provinsi Maluku Tenggara Raya yang tercinta. Selesai. Terima kasih.